Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Yurika Andalani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor UKG 201800070906. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP IT Baitul Mutakin, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran dan ini adalah kartu ujian saya. Adapun pembelajaran yang akan saya ajarkan yaitu RPP Pertemuan 3 Materi Zat Aditif Pengawet Makanan di kelas 8 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Inilah video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Pada semangat? Semangat. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Ibu pada mata pelajaran IPA. Nah, silakan posisi duduknya dirapikan terlebih dahulu. Alat tulisnya dikeluarkan. Nah, sekarang kan mau belajar IPA. Udah siap semuanya? Siap. Lebih baiknya sebelum dimulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini bisa lancar, bisa maksimal dan bisa diberikan kemudahan dan tentunya bisa mendapatkan manfaat untuk nanti ke depannya. Silakan Asila dipimpin doa dulu. Sekarang Ibu absen dulu. Barangkali ada dari kelas 8 yang tidak hadir untuk hari ini. Adit hadir. Arya. Asep Setiana. Izin dulu. Izin kemana? Jajak ke Agus. Asila. Dina Febriana. Ada Bu. Kemana Dina? Ada sudah tidak? Tidak ada. Kalau nanti ketemu sama Dina, diajak ya. Yang tidak hadir itu ada 2 orang ya, Asep dan Dina. Di sini Ibu membawa makanan ya. Kira-kira kita nanti mau ngapain? Ini apa? Kalian pernah mau makan bakso? Pernah. Ya. Kalau ini apa? Gigi. Gigi. Ya. Kalau ini? Ini. Kira-kira nanti kita akan belajar tentang apa ya? Tentang ya nanti yang mencari. Nah, ada bakso, kemudian susu gigi, ada kunyit. Kalian penasaran tidak? Pengawet. Nanti ya. Di sini ada 2 gambar. Ini apa? Apa bedanya dari gambar? Coba pertama. Silakan. Kalau ini mah bulukan atau berjamur. Kalau yang ini? Masih awet. Kira-kira kenapa sih yang ini ada jamuran? Silakan. Kalau ini sudah lama. Kalau ini Yo ya. Karena hari ini kita akan belajar lanjutan dari kemarin, yaitu tentang zat aditif, khususnya pengawet makanan. Ya. Kalau kemarin kita sudah belajar apa? Makanan ya. Sekarang kita lanjut ke materi pengawet makanan. Nah, untuk tujuannya di sini ada 3 tujuan yang harus dicapai oleh kalian. Yang pertama, setelah melakukan penyelidikan tentang uji kandungan pengawet makanan, siswa dapat menganalisis perbedaan bahan alami dan bahan kimia yang dapat digunakan sebagai pengawet pada makanan. Kemudian yang kedua, setelah melakukan penyelidikan dan diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis pengaruhnya zat pengawet protein terhadap kesehatan kita. Dan yang ketiga, setelah melakukan penyelidikan dan diskusi
gagasan atau solusi alternatif pengawet buatan dalam bentuk poster. Jadi sudah terbayang nanti kita itu nanti akan melakukan penyelidikan, kemudian diskusi kelompok dan pembuatan poster. Itu gambaran pembelajaran untuk hari ini. Ada pertanyaan tidak sekitar pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada di sini, untuk teknik penilaiannya seperti biasa ada 3. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan penampilan. Kalau sikap nanti ibu akan berkeliling menilai kalian pada saat nanti melakukan penyelidikan atau percobaan. Dan yang kedua nanti pengetahuan ada tes ya di akhir. Dan yang ketiga untuk keterampilannya pada saat melakukan percobaan tersebut itu nanti akan nilai kalian. Jadi nanti ibu mohon kekompakannya, kerjasamanya setiap kelompok. Sudah siap? Siap. Nah, kira-kira mengapa sih kita perlu belajar tentang pengawet makanan? Buat apa manfaatnya nanti untuk kita? Coba. Mau siapa? Fadli dulu ya, silakan Fadli. Untuk tidak makan makanan sembarangan. Iya, bagus. Supaya kita nanti tidak makan atau jajan yang sembarangan gitu ya, karena sudah tahu ilmunya gitu ya. Di sini ada tes awal. Coba dikeluarkan kertas 1 lembar. Sudah siap? Tes awal ini untuk menguji pengetahuan awal kalian, sejauh mana kalian mengetahui tentang materi ini. Apakah tadi kalian baca-baca dulu di rumah atau tidak? Ikan adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan protein tinggi. Tetapi ikan mudah sekali busuk jika tidak segera diolah. Berikut ini cara pengawatan ikan yang tepat adalah, silakan pilih ya yang menurut kalian benar. Kawan ibu bilang siang 1 kali dan malam setengah ya. Sudah siap? Siap, Dok. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Ya. Apa lagi? Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, siang. Ya udah, bukan lagi. Sudah mulai konsentrasi. Di sini ada LKPD dan bahan ajar untuk nanti pedoman kalian melakukan percobaan. Untuk LKPD ini silakan perwakilan kelompok ke depan. Ini bahan ajarnya gimana? Di sana itu ada LKPD, kemudian bahan ajar sebagai pedoman kalian nanti melakukan percobaan gitu. Boleh menggunakan buku paket atau bahan ajar yang sudah ibu buat. Di sini ada gambar apa? Bakso. Kemudian Sakit perut. Kemudian yang ini Buah-buahan. manisan buah. Coba ada yang bisa merumuskan atau pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar tersebut? Dan silakan kelompok 2 ada dari gambar ini gitu ya. Kenapa pada saat gambar pertama ya pengawet lagi tubuhnya menjadi sakit perut, sedangkan yang kedua pengawet lagi tubuhnya menjadi sakit. Iya bagus ya pertanyaan itu. Kan dulu ya untuk kalian ya. Bagus. Untuk rumusan masalahnya tadi ya sudah diajukan gitu ya. Nah sekarang pertanyaan yang tadi kalian ajukan tersebut kan ditulis secara berkelompok. Nanti ibu akan berkeliling menilai ya. Silakan ditulis dulu pertanyaannya.
Makan ibu. Saya Manisan, kita makan manisan dulu. Kenapa? Kita Ini rumusan masalahnya ada berapa? Baru dua ya. Silakan sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti dipilih yang berkaitan dengan gambar, ditulis di sini. Pilih satu atau dua yang tadi. Silakan berdiskusi. Boleh panjang juga. Proses tersebut Jadi rumusan masalahnya ada berapa? Ya, bahasa. Ada lagi, coba sebanyak-banyaknya ya. apakah proses tersebut mengandung kekuatan Iya, boleh silakan. atau orang? Iya. Sekarang kalian buat hipotesisnya atau jawaban sementara dari pertanyaan yang kalian ajukan. Kira-kira jawabannya apa sih? Silakan berdiskusi. Jawabannya apa? Ya. Ada tersebut Mengandung awet buatan. awet buatan. Ya. Juga sementara gitu ya, Kang, ya. Belum dibuktikan. Kalau kelompok dua hipotesisnya sudah. Kalau hipotesis itu jawaban sementara. Tadi kan kalian membuat rumusan masalah gitu ya, berupa pertanyaan. Sekarang jawaban sementara kalian di sini. Jawab pertanyaan ini gimana jawabannya? Sama? Mengandung apa? Tok diskusikan ya. Coba perhatikan dulu. Tadi rumusan masalahnya sudah disusun, kemudian rumusan masalah yang dispesifikannya sudah disusun juga. Hipotesisnya atau jawaban sementaranya juga sudah ya tadi. Nah, hipotesis yang tadi kalian sudah ajukan gitu ya, harus dibuktikan dengan melakukan uji coba atau penyelidikan atau percobaan secara berkelompok, praktekan gitu ya. Apa benar sih jawaban yang kalian tadi dijawab itu apakah benar terbukti atau tidak gitu ya. Nah, di sini untuk penyelidikannya coba dilihat di LKPD, di sana itu ada rancangan percobaan. Kira-kira dari gambar tersebut kalian membutuhkan alat dan bahan apa saja? Coba ditulis di LKPD ya. Di sana ada di bagian alat dan bahan. Nah, diskusikan. Bahannya apa? Alatnya tusuk gigi ya. Kalau bahan kunyit dan bakso. Baksonya bakso apa lagi? Bakso ikan ada bakso biasa. Ya, tadi kalian sudah menyusun alat dan bahannya ya, yang kira-kira yang mau dibutuhkan nanti pada saat percobaan sudah dicatat sudah. Nah, sekarang susun cara kerjanya. Kira-kira bagaimana sih langkah-langkah nanti yang akan kalian lakukan gitu, secara bertahap. Dari mulai langkah pertama apa saja, silakan didiskusikan berdasarkan gambar tersebut. Silakan. Langkah-langkah percobaannya. Sudah langkah-langkahnya apa saja? Pertama itu tusuk gigi diberi kunyit. Maksudnya diberi kunyit ditusuk terus ditusuk. Apa-apanya harus jelas ya. Kalau diberi kalian nantinya benar-benar iya, berapa menit boleh?
Nah itu ya harus awet. Ya itu sih kan. Jadi nanti tuh kulit itu berapa? Ketumbuh ke kulit itu berapa tusuk? Satu tusuk ya. Kalau untuk nanti kalau mati silakan dilanjutkan. Nah, sekarang lihat sebagai pembanding di sini ibu akan menampilkan video percobaannya gitu ya supaya nanti kalian lebih benar tidak yang tadi kalian susun itu sesuai dengan percobaan. Sudah terbayang? Nanti akan melakukan percobaan seperti apa? Apakah sesuai dengan yang kalian tadi susun? Baik. Silakan sekarang kita mulai. Tadi kan kalian sudah menyusun alat dan bahannya. Silakan di sana di depan sudah ada alat dan bahannya. Silakan perwakilan kelompok untuk membawa. Ini tidak ada tuh. Punya dua. Punya opak. Satu aja. Boleh dua. Kunyitnya udah? Ini silakan sudah. Ini sudah? Langkah pertama gimana ini? Langsung ibu. Iya, boleh langsung. Langkah pertama yang tadi kalian tulis gimana? Coba langsung aja. Ya. Kalian baksonya ada berapa? 3. 3 berarti. Iya, 3. Udah kuning belum? Disimpan di kertas. Udah kuning belum? Coba dicopot. Ya, simpan untuk berapa? Disimpan biar kelihatan warnanya. Nah, itu semuanya. Emput-emputnya. Ya, simpan. Ya. Setelah itu gimana? Setelah itu Tusukkan ke bakso. Iya, tusukkan ke bakso. Kalau ini sebagai contohnya Bukan yang pamer. ini disimpan di sini untuk nanti perubahan warna. Coba ini sebelum dimasukkan ke bakso warnanya gimana? Coba ditulis. Kuning warna apa? kuning ke Iya, oranye. kuning warna. Udah. Nanti tunggu beberapa menit ya. Ada perubahan warna tidak? Biasa. Biasa. Ini ada 3, jadi nggak biasa. Silakan ditulis warnanya gimana gitu. Iya. Nah ini kan kalian sampelnya itu ada 3 bakso yang berbeda. Nah bakso A, bakso B. Silakan dibuka. Ada perubahan tidak? Nah ini yang bakso mana? Udah belum itu kan? Belum. Oh belum. Nah itu suka. Iya. Jadi kita harus dicabut. Saya bandingkan sama ini. Iya. Amati perubahan warnanya. Nah misalnya ini bakso yang mana? Ini bahasa luar. Cani mata cani. Iya. Gimana kita Ini kibutkan mau amati pembanding, ya. pembandingan. Iya. Iya. Itu warna apa? Setelah dimasukkan ke kunyit. Kuning. Iya, silakan ditulis. Jadi buat Sebelum mati. sebelum putih. Sebelumnya maksudnya sebelum ditusukkan ke bakso. Belum ya, belum. Udah berapa menit ini? Udah menit. Mau berapa menit kalian? 3. Oh mau 31 menit lagi ya, tunggu ya. Yang lainnya sudah ditulis? Coba kalau ini, coba bandingkan sama yang ini. Nah ini Ini mah yang baru. tapi gimana? Cani, saya canilah.
Tapi di video mas cuma di Kalau di video mah ya Sama itu di- kelihatan jelas itu. Berarti kesimpulannya gimana? Bakso Ibu kayak bahan pengawet. iya. Tapi benar itu bisa melihat di tulisan video. Kalau seperti Ini coba ada seperti Ibu terus saya namanya itu. ya. Pertanyaannya juga dijawab ya. Ngomong. Ya sesudah teh. Ini sama. Yuk, ya sesudah teh sama. Sesudah tes. Tetap. Tetap warnanya dijelaskan warna apa. Tetap. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ayo. Aduh, nah ini salah katanya. Ini bakso yang mana? Yo kunci. Oh iya, belum ya, belum. Ini untuk kelompok ini sudah dimasukkan ke bakso? Berapa menit tadi? 2 menit. Ada perubahan warna tidak? Kalau yang ini mana? Oh iya, yang ini ya. Yang ini ada perubahan. Dari asalnya warnanya itu kuning kunyit, gitu. Ada warna tua ya, warna silakan gitu. Berarti kalau yang ini gimana? Ini mah tetap, kalau yang ini mah berubah. Coba disimpulkan. Kira-kira bakso yang itu bagaimana bakso yang ini? Oh iya ini lama ya. Ya manusia. Silakan. Kalau ini bakso biasa, harus ikan. Iya, silakan. Gimana bandingkan sama yang ini? Coba ada perubahan tidak? Lebih menggelap. Yang menggelap yang mana? Tetap. Tapi yang menggelap yang bakso ikan agak gelap. Silakan. Berarti kesimpulannya gimana bakso ikan? Kalau warna gelap, ya mengandung bahan pengawet buatan. Kalau yang bakso ikan, bahan pengawet buatan. Kalau sudah, silakan dibandingkan perubahan warnanya bagaimana. Setelah itu jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut secara berkelompok. Boleh menggunakan bahan ajar atau buku paket yang sudah disediakan. Silakan disimpulkan hasil penyelidikan tadi itu bagaimana gitu. Di lembar selanjutnya gitu ya, ada di kotak kesimpulan. Ini sudah kesimpulannya? Ini masih pertanyaan ya? Iya. Jadi bisa dilanjut disimpulkan gitu hasilnya di bagaimana. Kalau kelompok ini kan ada 3 bakso ya, 3 bakso yang berbeda. Bagaimana ketiga-tiganya yang bagaimana? Kalian buat poster sebagai solusi pencegahan penggunaan pengawet alami atau pengawet buatan ya, supaya orang yang membaca poster kalian itu tidak menggunakan pengawet buatan gitu ya, yang berbahaya bagi makanan gitu. Silakan di kertasnya di sini sudah ada. Ini tentang apa ini? Ya awas borak pembunuhmu ya, bagus ya, ini kreatif ya. Silakan tinggal diwarnai. Apalagi kata-katanya ini? Makanan Anda bisa mengandung formalin, borak dan pewarna kecil. Waspada. Bagus, silakan diwarnai biar lebih menarik. Ini tentang apa? Oh, bagus ya, ini ada tengkorak, ini sambil itu. Apa? Ini kata-katanya gimana? Cermati Iya, kalau ini formalin. Ini tentang apa? Tentang Solusi. Oh, kalau ini mau memberikan solusi kepada nanti pembaca bahwa gunakanlah pengawet yang ini borak. Kalau borak kan lebih berbahaya. Di sini apa penggantinya? Polipos nanti. SPPT ini sodium polifosfat. Ya. Jadi solusi pengganti borak ya. Kalau borak kan berbahaya, maka ada pengawet buatan yang disarankan. Boleh.
diwarnai. Mau siapa yang mau perwakilan kelompok mempresentasikan hasil penyelidikan serta hasil poster yang sudah dibuatnya? Mau kelompok siapa? Oh iya, mau kelompok 2 katanya mau presentasi ya. Di kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 ke depan. Yang lainnya kalau coba perhatikan. Barangkali nanti ada yang berbeda hasilnya, boleh didiskusikan ya. Atau kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Silakan mau siapa saja. Belum kan? Presentasikan. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan yang tentang itu tadi tentang zat adiktif, yaitu pengawet makanan. Bahan-bahan yang digunakan ada tusuk gigi, bakso, dan kunyit. Cara kerjanya, menusukkan tusuk gigi ke dalam kunyit selama 3 menit. Tusuk gigi yang sudah ditusukkan ke dalam kunyit dimasukkan ke dalam bakso selama 3 menit. Setelah itu, kita akan mengamati perubahan dari bakso sebelum dimasukkan ke dalam bakso. Tusuknya menjadi kuning kunyit dan sesudah menjadi kuning tua. Ada bakso sebelum dimasukkan kuning biasa dan sesudah tetap. Kesimpulannya, tadi kelompok ini sampelnya berapa baksonya? Ada 2. Gimana tadi hasilnya? Ada perubahan warna? Bagaimana yang mana? Bakso yang mana? Yang G itu warnanya gimana? Kuning. Ya. Coba disimpulkan bakso tersebut kira-kira bagaimana? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, bakso A tidak mengandung bahan pengawet, sedangkan bakso B mengandung pengawet buatan yang berbahaya untuk dikonsumsi. Iya, bagus ya. Tadi untuk kelompok 2 itu ada yang mengandung pengawet ya, ada yang mengandung pengawet buatan. Satu ya, bahasa yang sampel yang kedua yang kedua. Tadi sudah sepakat, sudah berdiskusi. Nah, solusi yang kalian ambil gitu ya tadi dalam bentuk poster bagaimana solusinya? Silakan dilihatkan posternya. Bagaimana itu penjelasannya? Cermatilah dalam memilih makanan, bisa jadi makanan yang Anda makan mengandung formalin. Iya, bisa jadi katanya mengandung formalin atau kalau ini fokusnya ke formalin gitu, atau bisa juga mengandung boraks. Jadi supaya nanti yang membaca itu lebih bijak gitu dalam penggunaan pengawet pada makanan. Silakan kelompok 1 ada yang berbeda tidak? Dalam kelompok ini silakan dibacakan hasilnya. Ibu, Ya hasilnya, ya ketiga-tiganya gimana? bakso ketiga tersebut tidak ada perubahan warna pada tusuk gigi tersebut karena kemungkinan ada yang mengandung pengawet makanan dan ada yang tidak. Zat aditif pengawet makanan. Oh, kalau yang kelompok ini mah tiga-tiganya sampel yang diuji itu tidak mengandung pengawet buatan atau boraks gitu ya. Jadi aman ya kalau ini tadi dibuktikan dengan tidak ada perubahan warna pada tusuk gigi tersebut. Tetap warnanya warna kuning kunyit gitu. Bagus ya. Coba diperlihatkan posternya kelompok ini. Coba ini bagaimana? Oh ya, bagus ya untuk kelompok ini. Coba perhatikan, kelompok ini memberikan solusi penggunaan borak selain borak itu karena borak itu kan berbahaya, maka ada solusi pengganti penggunaan borak, yaitu apa? Sodium poliklostat. Jadi ini pengganti borak yang lebih aman, lebih disarankan juga. Bagus ya. Semuanya bagus ya, sudah melakukan membuat poster juga, sudah melakukan penelitian. Ada pertanyaan tidak dari untuk kelompok ini? Tidak? Kalau sudah cukup silakan ditutup.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal Hidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok 2 ya. Silakan. Nah, kita lanjut ya. Sekarang analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Coba diperhatikan ya. Akhir-akhir ini banyak pemberitaan mengenai sidak BPOM terhadap penggunaan boraks dan formalin ya, pada makanan. Berdasarkan penemuan di lapangan, boraks dan formalin banyak ditemukan pada berbagai bahan makanan seperti mie basah, kemudian bakso, tahu, dan sebagainya. Ya. Menurut kalian, mengapa penggunaan boraks dan formalin dilarang? Apa solusi pengganti dari boraks dan formalin sebagai pengawet makanan, tetapi yang bersifat alami dan tidak berbahaya bagi kesehatan? Coba dijelaskan di AKD. Solusinya bagaimana? Karena boraks dan formalin itu berbahaya, jadi harus menggunakan pengawet apa? Didiskusikan. Di dalam kehidupan sehari-hari di sini ada satu artikel yang memberitakan bahwa ada anak yang suka bermain slam, ya tahu slam? Tahu. Ya, terlalu sering bermain slam bisa menyebabkan keracunan, kemudian menyebabkan kematian juga. Kalau di sini si anak tersebut tangannya itu mengalami luka bakar. Kira-kira mengapa di slam itu? Slam gimana teksturnya? Ya, karena slam itu kebanyakan ditambahkan boraks. Sama seperti bakso, kalau kalian melihat ada bakso atau memakan bakso yang terasa kenyal, maka itu kemungkinan mengandung boraks. Ini juga slam yang biasa digunakan oleh anak-anak kecil, ini berbahaya sekali gitu, karena di dalam slam itu mengandung boraks. Boraks atau nama kimianya itu tetrasodium borat. Di sini itu sebagai penggunaan dalam pembuatan deterjen. Tahu deterjen? Tahu. Itu yang kalian suka merasakan panas? Ya, karena itu ada tambahan tetrasodium borat, gitu. Ada borasnya. Kalau borak tersebut ditambahkan ke makanan, maka kesehatan kita bagaimana ya? Kalau kan itu borak itu kan biasanya untuk penambahan deterjen, kemudian pengawet kayu, ya seperti itu. Itu makanya harus lebih hati-hati, jangan disalahgunakan. Ada khusus pengawet yang khusus buat makanan. Kita lanjut ya. Nah, di sini coba dilihat, ini sebagai penguatan kalian ya. Bahan pengawet itu ternyata ada bahan pengawet alami dan buatan gitu ya, yang boleh digunakan. Ada yang pengawet buatan juga yang boleh digunakan pada makanan gitu ya. Yang pertama bahan pengawet alami contohnya apa? Garam gitu ya. Kemudian gula. Jadi kalian pernah melihat ikan asin? Supaya awet, maka di penggaraman dan dijemur. Kalau misalnya kalian petani yang kebanyakan hasilnya tomat misalnya lebih takutnya busuk, bagaimana? Di pemanisan. Ya, bisa dibuat manisan dengan menggunakan gula. Jadi ini bahan pengawet alami. Kemudian ada juga bahan pengawet buatan yang dibolehkan ditambah. Yang pertama itu apa? Sodium polifosaat. Iya, sodium Fosfat. Asam benzoat. Nah, itu sebagai pengawet buatan yang dibolehkan untuk makanan. Tetapi kalau boraks dan formalin itu tidak boleh. Itu bukan digunakan untuk makanan. Kalau boraks itu biasanya pengawet kayu, kalau formalin Mayat. ya bisa untuk mengawetkan mayat ya. Tidak boleh untuk makanan. Dan ciri-ciri makanan yang mengandung boraks, yang pertama apa? Mie, basah, bakso, kerupuk. Dari warnanya juga memiliki warna yang mencolok gitu ya. Teksturnya juga kenyal saat dimakan. Kemudian kalau mie basah lebih kenyal juga. Ya, ini ciri-cirinya. Kalau bakso teksturnya kenyal. Coba nanti mulai dicoba. Baksonya dijatuhkan ke lantai. Kalau memantul itu kemudian mengandung boraks. Kalau misalnya kerupuk juga sama. Kalian kan banyak yang suka jajan soblak ya. Hati-hati ya untuk
ya, sangat renyah kalau pupuk yang sangat renyah, tapi kan ada yang renyah ala asli gitu ya, ada yang kemudian warnanya cenderung keputihan dibanding bakso lainnya. Nah, untuk membedakan bakso yang mengandung boraks dengan bakso yang alami, bakso yang mengandung boraks itu warnanya lebih keputihan, ya, tidak gelap. Tapi untuk yang alami ada kegelapan, gelap-gelap. Coba KTP-nya dikumpulkan dulu ya. Sudah selesai, silakan. Ya, bahan-bahan aja. Bahan aja boleh ya untuk baca-baca di rumah. Coba ada yang bisa menyimpulkan tadi ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba. Ya, boleh silakan Firman. Mengetahui mekanis yang menembak. Iya, kesimpulan yang pertama kita bisa tahu Yang makanan itu mengandung boraks atau tidak. Ya. Ada lagi yang kedua, pengaruhnya kalau kita menggunakan pengawet buatan bagaimana kalau yang berbahaya? Pengaruh Apa? Silakan. Iya, membuat tubuh jadi sakit, jadi kesehatan terganggu gitu, atau bisa menyebabkan kanker juga. Solusinya Bu, Ya, silakan solusinya bagaimana? dengan penggaraman atau pengeringan atau kalau buah-buahan mah di nanti di manisan. Ya, jadikan manisan bagus ya. Untuk kepala ya untuk teman-teman. Nah, ini ada tes dulu ya. Silakan HP-nya dikeluarkan. Atau kalau yang tidak membawa bisa kertas satu lembar. Apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Tentang Ibu pengawet makanan. Ya, tentang pengawet makanan, bagus. Apa manfaatnya Udah yang Bu. bisa diambil? Silakan. Iya, Bu, ada Bu. Silakan, Fadli. Apa manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Kita dapat mengetahui mana makanan yang mengandung pengawet buatan atau alami. Ya, bagus. Kita dapat mengetahui mana makanan yang mengandung pengawet alami dan pengawet buatan. Nah, terakhir untuk tugas nanti di rumah, carilah penjelasan berdasarkan literatur atau buku terkait penggunaan kunyit pada pengujian kandungan boraks pada makanan. Mengapa kunyit digunakan sebagai indikator alami untuk mendeteksi boraks? Ada apa sih kandungan yang ada di kunyit? Boleh nanti cari di internet atau dari buku atau misalnya dari YouTube juga. Mengapa menggunakan kunyit? Ada apa? Ada kandungan apa saja di kunyit? Bisa mendeteksi boraks. Dan untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu tentang zat aditif ya. Kalian juga baca-baca di rumah. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi Ibu sudah nilai gitu ya. Ada yang aktif, ada yang masih malu-malu gitu ya, yang mau ke depan itu masih malu, tapi tadi sudah Ibu nilai. Terima kasih gitu ya. Nah, untuk tadi yang udah presentasi di sini Ibu ada reward gitu ya. Ini sebagai motivasi untuk kalian. Ya. Untuk kelompok ini mau silakan. Tadi yang bertanya itu ini ya, udah mereka memang udah ya. Yang masih belum dapat, Ibu mohon nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa lebih termotivasi lagi, lebih aktif, lebih berani lagi. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Kalian sudah bekerja sama dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.